Shalom, kembali lagi dengan saya Novian Karasmengero dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Jadi pada minggu lalu saya telah menjelaskan atau memaparkan materi mengenai strategi pembelajaran berbasis masalah, dan kali ini saya akan memaparkan materi berbasis proyek. Jadi kali ini saya menggunakan atau alokasi waktu selama 2 kali 45 menit dan pada tingkatan SMA. Jadi materi kali ini kasih mengasihi sesama. Jadi kita masuk dalam tujuan pembelajaran di mana siswa dapat memahami makna kasih mengasihi sesama dalam Alkitab. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi contoh-contoh kasih mengasihi sesama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa dapat menerapkan nilai kasih mengasihi sesama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian media pembelajaran yang digunakan, saya menggunakan media Alkitab, buku agama Kristen, dan internet atau HP. Kemudian metode pembelajaran saya menggunakan metode ceramah dan metode diskusi. Kita masuk dalam langkah-langkah di mana ada pendahuluan, kemudian pemilihan proyek, perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, presentasi proyek, penutup, dan penilaian. Kemudian kita masuk dalam pendahuluan, saya menggunakan selama 5 menit. Jadi pertama saya memulai pembelajaran dengan doa pembuka, di mana saya meminta seorang siswa atau murid untuk membuka kegiatan dalam doa. Kemudian saya mengambil daftar hadir, kemudian saya mengajak siswa untuk berdiskusi tentang arti kasih mengasihi. Kemudian saya mengemukakan pertanyaan seperti apa itu kasih mengasihi, mengapa kasih mengasihi penting dalam hidup kita. Kemudian kita masuk dalam pemilihan proyek, saya menggunakan selama 10 menit. Jadi di mana saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil, 3-4 siswa per kelompok. Kemudian saya memberikan beberapa pilihan proyek kepada siswa, seperti membuat poster atau menggambarkan kasih mengasihi sesama, menulis cerita pendek tentang kasih mengasihi sesama, kemudian mereka melakukan drama pendek tentang kasih mengasihi sesama. Kemudian kita masuk dalam perencanaan proyek, saya menggunakan selama 15 menit. Setiap kelompok membuat rencana proyek yang berisi tujuan proyek, langkah-langkah pengerjaan proyek, pembagian tugas dan kelompok, sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian saya membantu siswa dalam membuat rencana proyek. Kita masuk dalam pelaksanaan proyek di mana saya menggunakan 20 menit. Di sini siswa mengerjakan proyek sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Kemudian saya mengelilingi kelas untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan bantuan jika diperlukan. Kemudian kita masuk dalam proses atau presentasi proyek, di mana saya menggunakan 30 menit dalam presentasi proyek ini. Jadi setiap kelompok mempresentasikan proyeknya di depan kelas, kemudian siswa lain memberikan pertanyaan dan komentar terhadap presentasi yang telah kelompok paparkan. Kemudian kita masuk dalam penutup, saya menggunakan 10 menit dalam penutup ini. Saya memimpin diskusi tentang pembelajaran yang telah dilakukan, kemudian saya menekankan kembali pentingnya kasih mengasihi sesama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya mengajak siswa dan menerapkan nilai kasih mengasihi sesama dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya mengakhiri pembelajaran dengan doa penutup. Doa penutup itu berupa saya akan berdoa sendiri atau meminta seorang siswa untuk menutup kegiatan pembelajaran. Kemudian kita masuk dalam penilaian. Jadi saya menilai siswa itu dengan keterlibatan dalam diskusi, kemudian keaktifan dalam mengerjakan proyek, kemudian kualitas hasil proyek, dan kemampuan mempresentasikan proyek. Jadi sekian paparan materi pada hari ini, yaitu berbasis proyek. Jadi sekian, terima kasih. Salam.